Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Maya Sweet Friend menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari Bunda Maya IBN. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Bunda Maya IBN. Adik-adik, di hari yang baik ini Bunda Maya mau bercerita tentang dongeng legenda asal mula Tanjung Lesung, Jawa Barat. Alkisah di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budog. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Di dalam pengembaraannya, dia selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang, seusai mandi di pantai, Raden Budog beristirahat di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Buayan angin, pantai yang sejuk membuat pemuda itu begitu cepat terlelap dalam tidurnya. Dia bermimpi pengembara ke utara bertemu dengan seorang gadis cantik jelita. Kecantikan gadis itu membuat hatinya terpesona. Dia melihat gadis itu tersenyum manis sambil mengulurkan tangannya. Namun saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Dia pun terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya. Raden Budog membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram tidak bisa melanjutkan mimpi indahnya. Sejak peristiwa itu, hati Raden Budog tidak tenang karena senyum manis gadis itu selalu terbayangkan di pelupuk matanya. Walaupun hanya mimpi, namun ia merasa bahwa pertemuannya dengan gadis seperti itu nyata. Oleh karena penasaran, dia pun memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Setelah berhari-hari berjalan menapaki jalan-jalan terjal, tibalah Raden Budog di sebuah tempat tinggal yang dikenal dengan nama Tali Alas atau yang disebut dengan Pilar. Dari tempat itulah Raden Budog dapat melihat pemandangan samudra biru yang membentang luas dan pantai yang indah. Sejenak dia beristirahat tempat itu sambil menikmati bekalnya yang masih tersisa. Sementara itu, kudanya dibiarkan mencari rumput segar dan anjingnya asik berburu bulu puyuh yang banyak berkeliaran di antara semak-semak. Setelah dirasa cukup beristirahat, Raden Budog melanjutkan perjalanannya menuju ke pantai, yaitu yang dikenal dengan sebutan Pantai Cawar. Setibanya di pantai itu, Raden Budog turun dari kudanya, kemudian ia berlari menuju pantai dan terjun ke laut. "Wah, sejuk sekali air pantai ini," ujar Raden Budog sambil membasuh mukanya dengan air laut. Sejuknya air di Pantai Cawar benar-benar menghilangkan rasa lelah Raden Budog. Setelah badannya kembali segar, pemuda itu pun ia lalu menghampiri kuda dan anjingnya yang duduk di tepi pantai dengan maksud hendak melanjutkan pengembaraan. Tidak seperti biasanya ya, ketika melihat tuan mereka, kedua binatang itu segera menyapa dengan ringkikan atau gonggongannya. Namun hal ini mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak peduli ajakan tuan mereka. Raden Budog pun merasa heran melihat perilaku kedua hewan sahabatnya. "Ayo cepat berdiri, kita lanjutkan perjalanan," seru Raden Budog. Anjing dan kudanya tetap saja tidak bergerak. Rupanya kedua hewan itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang sehingga menggerakkan badan pun sulit mereka lakukan. "Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini," ucap Raden Budog dengan kesal. Ucapan Raden Budog itu rupanya menjadi kenyataan. Kuda dan anjingnya tiba-tiba menjelma menjadi batu karang. Akhirnya Raden Budog terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki seorang diri. Tekadnya tetap membara. Yang ada di dalam pikiran Raden Budog hanyalah sang gadis pujaan yang ditemuinya di dalam mimpi itu. Raden Budog terus berjalan tanpa mengenal lelah. Ia juga tidak menghiraukan pakaiannya yang sudah lusuh dan badannya yang kotor berdebu. Ketika ia tiba di sebuah sungai, ia terpaksa menghentikan perjalanannya karena sungai itu sedang banjir besar. Lebih baik aku beristirahat dulu di sini sambil menunggu banjir itu surut," kata Raden Budog seraya merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu besar yang ada di tepi sungai. Baru saja Raden Budog merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar kencang. "Aku yakin di seberang sungai ini terdapat kampung tempat tinggal gadis itu.
ucapnya penuh dengan keyakinan. Raden Budok tidak sabar lagi menunggu banjir itu surut karena ingin segera bertemu dengan gadis pujaannya. Akhirnya ia terpaksa menyeberangi sungai itu walaupun banjir belum surut. Dengan segenap tenaga yang dimiliki, ia pun berhasil menyeberangi sungai. Saat tiba di pintu masuk kampung tersebut, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat sejenak guna memulihkan tenaganya sambil mengamati keadaan sekitar. Beberapa saat kemudian, alunan bunyi lesung yang merdu dari dalam kampung itu kembali terdengar. Hati Raden Budok semakin berdebar kencang karena merasa gadis itu semakin dekat di hatinya. Ia pun segera berdiri dan melangkah menuju ke sumber bunyi lesung tersebut. Semakin jauh ia masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung semakin keras terdengar. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asik bermain lesung atau ngagondang. Kebiasaan bermain lesung tersebut sudah merupakan tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun tradisi itu tidak mereka lakukan jika bertepatan pada hari Jumat karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Sementara itu Raden Budok terpesona menyaksikan tangan gadis-gadis tersebut yang begitu lincah dan terampil mengayunkan dan menumbuhkan alu ke dalam lesung secara bergantian. Alangkah terpesonanya lagi saat dia melihat seorang gadis yang cantik jelita sedang mengayunkan tangannya sekaligus memberi aba-aba pada gadis-gadis lain. Rupanya gadis yang bernama Sri Pohaci itu adalah pemimpin dari kelompok gadis-gadis yang bermain gagondang. Itulah gadis yang pernah hadir dalam mimpiku, Raden Budok membatin. Betapa senangnya hati Raden Budok karena gadis yang selama ini dia cari ada di depan matanya. Ia pun terus memandang gadis itu tanpa berkedip sedikit pun. Sementara itu, Sri Pohaci yang merasa ada yang perhatikan segera memberikan isyarat kepada teman-temannya agar menghentikan permainan ngagondang. Gadis-gadis itu pun berhenti memainkan alu di tangannya, seraya bergegas pulang ke rumah masing-masing termasuk Sri Pohaci. Tiba-tiba terdengar suara bunyi ketukan pintu dan disusul suara seorang laki-laki. Sampurasun, permisi. Rampes, jawab Ibu Sri Pohaci seraya menuju ke ruang depan untuk membukakan pintu. Begitu Nyi Siti membuka pintu, tampaklah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa sedang berdiri di depan pintu. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ibu? Pinta pemuda itu yang tak lain adalah Raden Budok. Betapa terkejut Nyi Siti mendengar permintaan pemuda yang tidak dikenalnya itu. Maaf, Kisanak ini siapa dan berasal dari mana? Saya dan anak gadis saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap, jawab Nyi Siti tegas seraya menutup pintu. Rupanya Nyi Siti tidak senang dengan sikap Raden Budok yang dianggap terlalu lancang ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Raden Budok merasa kesal karena permintaannya ditolak oleh perempuan parubaya itu. Karena hari sudah mulai gelap, ia pun memutuskan untuk beristirahat di balai-balai bambu yang berada di dekat rumahnya Siti. Sebaiknya aku tidur di sini aja, gumam Raden Budok seraya menebahkan tubuhnya di atas balai-balai bambu itu. Pemuda pengembara itu pun tertidur pulas. Tiba-tiba hidungnya merasakan wangi kopi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, tampak matahari sudah muncul di ufuk timur dan seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Silahkan diminum kopinya Raden, kata gadis itu. Hai, namamu siapa? Dan dari mana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci, anaknya Nyi Siti, jawab sang gadis memperkenalkan diri. Rupa-rupanya diam-diam Sri Pohaci pun jatuh cinta kepada Raden Budok yang tampan itu. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan mereka pun bersepakat untuk menikah. Namun karena tidak ingin mengecewakan hati anaknya, ia pun terpaksa merestui pernikahan mereka. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikan karena senang mendengarkan nada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung semakin lama. Raden Budok semakin senang bermain lesung sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya ia tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada hari Jumat sangatlah dipantang.
Berkali-kali para tetua kampung memperingatkan akan hal itu, namun Raden Budok yang keras kepala itu tidak menghiraukan dan tetap bermain lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi, ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor lutung kera hitam berekor panjang. "Lihat, lihat, ada lutung bermain lesung!" teriak para warga. Rupanya Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Oleh karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, maka penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Demikianlah cerita legenda Kampung Lesung dari daerah Banten. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah bahwa orang yang keras kepala seperti Raden Budok akan menanggung akibat dari sifat itu. Karena sifat keras kepalanya dan tidak mau mendengarkan nasihat para tetua kampung untuk berhenti bermain lesung pada hari Jumat yang dikeramatkan, dan akibatnya Raden Budok pun menjelma menjadi seekor lutung. Jadi hargailah nasihat orang lain jika itu positif. Baiklah Sobat Sweet Friends, demikian informasi video kali ini. Bunda Maya IBN undur diri. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan notifikasi agar aku lebih bersemangat lagi membuatkan dan membagikan video-video yang bermanfaat buat kawan. Nantikan informasi berita lainnya di episode yang akan datang di channel ini. Sampai jumpa, bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story, kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.